Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya CC Wahid. Sampai bertemu kembali. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya akan melanjutkan tutorial dari Adobe Photoshop. Kemarin saya telah menjelaskan bagaimana cara menghaluskan wajah. Kemarin di Corel saya menjelaskan tentang desain spanduk, terus sertifikat, dan juga backdrop. Nah, sekarang saya akan mencontohkan, yaitu membuat name tag pelaksanaan kegiatan. Nah, maka saya contohkan di sini contoh panitia porak pekan olahraga antar kelas. Ada foto, karena kita ada korelasi dengan tutorial yang kemarin yaitu editing foto. Nah, maka foto ini kita masukkan atau kita ambil ke sini untuk ke name tag kegiatan. Nah, sebelum dilanjutkan, jangan lupa klik subscribe-nya biar channel ini terus berkembang. Oke, mari kita mulai. Baiklah kawan-kawan, langkah pertama yang kita lakukan, file, kita new, kita buat baru ya, loading dulu ya. Nah, saya sudah membuat ukurannya, widthnya atau lebarnya 8,84 cm, disesuaikan, yaitu ukuran untuk name tag, dan juga height-nya ada 11,66 cm. Lalu pixelnya 300 saja, RGB ya, 8 bit, backgroundnya warna putih. Lalu kita create, nah, kita kasih nama di sini name tag kegiatan. Name tag porak saja ya, name tag porak, lalu create ya. Ini sudah terbentuk. Maka hal yang pertama, nah di sini saya sudah mendownload satu buah backdrop ya, atau backgroundnya, terus juga logonya, ada logo Kemenang, logo OSIS, logo MPK juga. Ini hasil tadi yang sudah, dan ini foto yang kemarin pernah saya contohkan. Nah, untuk mendapatkan backdrop ini, maka kita tinggal download saja di sini Google. Nah, maka tinggal ketikkan saja keywordnya. Berhubung ini Kemenang ada kaitannya dengan warna hijau, maka saya cari searchnya yaitu background hijau, maka otomatis akan muncul ini awal-awalnya. Anda silakan cari, disesuaikan dengan kemauan masing-masing. Silakan, kebetulan saya lebih cocoknya ke sini, maka tinggal klik saja open link new tab ya, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu kita tinggal klik saja, lalu save as ya, save image as, maka otomatis akan terdownload hasilnya di sini. Kita ke sini kembali, kita akan masukkan backdrop tadi atau background. Untuk backgroundnya, yang pertama kita masukkan background, yaitu ke file, ada pledge embed ya. Jadi jangan di open, kalau di open nanti kita harus tarik objek. Maka kalau flash embed itu, jadi dia otomatis nanti masuk ke layer ini ya. Maka kita tarik, kita ambil ya, pledge, maka loading. Nah, setelah itu kita perbesar. Oke, kita lihat, bisa di sini bisa lihat, kita perbesar otomatis ya. Kita tarik, itu dengan sambil menekan ALT biar simetris. Nah, dikiranya cukup, kita lepas, lalu kita oke, checklist, atau enter juga bisa. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan 3 objek, yaitu logo. Pertama, logo Kemenang, saya open logo Kemenang. Oke, kita ambil di sini. Ya. Nah, inilah. Jadi kalau ketika misalkan ini kalau di open, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi kita harus tarik lagi nanti ke sini. Nah, maka tadi caranya adalah file, pledge embed. Tadi lupa. Nah, lalu pledge, maka dia akan masuk ke sini. Nah, kita sesuaikan, tekan ALT supaya ininya tidak gepeng. Nah, tekan ALT, maka dia tetap akan menyesuaikan.
Nah, lalu kita tarik, posisikan ke atas, karena kita akan memasukkan 3 logo di atas. Nah, setelah itu kita ambil garis bantu. Pertama, ini kita tarik dari sini ya, dari rural ini kita tarik garis bantu 1, terus garis bantu 2. Ini sebagai acuan nanti besar kecilnya sebuah logo. Setelah itu kita ambil yang kedua, let's embed lagi logo MPK. Nah, sama, tekan Alt, menyesuaikan ya, kita tarik ke sini, kita tarik. Nah, lalu supaya lebih akurat saya perbesar. Nah, saya perbesar, saya tambah lagi. Nah, dikiranya cukup atau kurang kecil dikit ya, saya kecilin. Lalu oke. Ternyata kegedean juga, masih kegedean. Nah, kalau misalkan masih agak kegedean, lalu kita mau memperkecil atau memperbesar, tinggal tekan Ctrl T ya, lalu kita perkecil sedikit. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu oke. Lalu kita atur dengan menggunakan tombol panah atas dan bawah atau kiri kanan di keyboard. Kita ambil yang ketiga, let's embed. Lalu kita ambil logo OASIS, pledge. Nah, kita perkecil. Lalu tekan Alt, tekan Alt untuk memperkecil ya, supaya lebih simetris. Lalu kita geser ya, oke kan dulu, kita geser. Nah, menyesuaikan. Lalu kita zoom lagi. Oke, nah tekan T, Ctrl T, lalu kita perbesar sedikit, menyesuaikan. Nah, kalau sudah sesuai maka udah, kita geser-geser, menyesuaikan. Posisinya ini kita sesuaikan. Nah, supaya posisi ini sama atas, rata atas, kita tinggal blok saja. Ini kan kalau kemenang, shift, tekan shift, tiga-tiganya, maka kita lihat di sini ya, mau rata atas berarti kita klik align top edge, maka dia akan rata atas. Kalau rata tengah maka kita klik di sini, klik. Nah, itu ya, itu udah rata ya. Kalau ini menyesuaikan saja antara objek yang satu dengan objek yang dua, yang dua dengan objek yang tiga juga menyesuaikan. Kalau mau ini, nah kita pilih satu, ini kita klik di luar, nah kita pilih di sini kalau kurang lebar. Lalu setelah itu kita sesuaikan ya, kita klik di sini, lalu tekan T. Nah, kita geser, lalu kita geser. Nah, akan muncul simetrisnya ada garis tengah, maka otomatis kita lepas, lalu oke ya. Oke, itu ya, maka sudah terbentuklah ya 3 buah logo secara berjajar. Selanjutnya kita akan mengatur logo ini menjadi lebih ada efeknya. Tekan di sini di FX, lalu tekan ke bevel and emboss, atau ke sini kalau mau muncul semuanya blending option, maka pilihannya akan muncul. Kita atur di sini, tapi saya akan ambil yang ini saja, bevel. Kita lihat mau pakai kontur boleh. Nah, maka kita atur ininya ke depth-nya 126. Nah, biar kelihatan. Nah, itu kan perbedaannya, maka saya perbesar biar kelihatan perbedaannya. Sorry. Nah, kita lihat ya. Nah, ke bevel langsung saja di sini, bevel emboss. Nah, maka akan ada kelihatan ya di sini garis-garisnya. Udah, itu cukup. Nah, kita bisa lihat, bisa perbesar. Nah, itu bisa lihat embossnya. Nah, itu ya, tadi ke 126 saja udah cukup. Lalu size-nya, nah kita bisa lihat, nah ini jadi kelihatannya seperti timbul. Nah, itu ada soften,
Nah, itu silakan bisa atur sendiri. Lalu oke. Ini 1 2 6 16. Oke. Hasilnya seperti kelihatan timbul. Yang kedua sama. Kita kasih efek ke bevel. Ya, kita tunggu. Nah, kita lihat mau sama 16 atau mau dikurangi. Saya kurangi. Nah, karena warnanya kuning. Nah, oke, kelihatan seperti timbul kan? Lalu oke. Yang ini juga sama. Kita kasih efek bevel and emboss. Sama ya. Lalu kita ke sini. Kelihatan ya. Nah, itu kita atur mau berapa, cukup saja 5 ini, maka oke. Maka kurang lebih hasilnya seperti timbul ya, dari kejauhan juga seperti timbul. Terus selanjutnya kita akan menambahkan teks, yaitu ke sini. Nah, klik ke sini, kita ke panitia. Saya akan ganti hurufnya, blok, ke sini ya, spot word, biar besar. Kita ke sini, ukurannya kita ke 24, kegedean ya. Kita ke atau ke 20 saja. Kita ke 20, enter. Lalu kita posisikan ini di tengah. Nah, ada garis ya, garis di tengahnya berwarna ungu. Nah, kita langsung lepas. Dia sudah tengah. Lalu kita akan kasih warna. Ininya saya ke warna hijau. Lalu di sini kita ke warna hijau. Nah, di sini agak gelap hijaunya. Nah, oke. Sama. Ini juga saya akan kasih efek, yaitu ke sini. Efek bisa ada stroke. Nah, kalau stroke seperti ini, tapi kita ke bevel lagi ya. Kita ke sini biar kelihatan perbedaannya. Bevel lalu ke kontur, maka dia akan kelihatan seperti halnya seperti timbul. Embossnya sama, ini kita atur sendiri ya, biar kelihatan timbul. Terserah ini mau gimana. Nah, kalau dianggap cukup seperti ini, lalu oke. Selanjutnya kita akan duplikat. Ini kita duplikat CTRL J panitianya, maka dia akan tambah muncul 2 ya. Kita akan ganti ininya. Nah, tulisannya menjadi porak ya, porak. Lalu kita akan atur posisinya seperti ini ya, agak berjarak ya, posisinya agak berjarak, porak. Nah, kita jaraknya, nah kita atur di sini, ada di VA nya, apakah atur 200 atau misalkan kurang, kita atur ke 500. Sorry, kita atur ke 500. Nah, kalau dianggap cukup, nah maka kita oke. Kita atur ya, kita posisikan ke tengah. Nah, sampai ada garis warna ungu. Kita atur ke tengah, lalu kita akan ganti warnanya menjadi warna hitam. Ininya warna hitam. Oke. Nah, lalu kita akan tambahkan, saya akan tambahkan, yaitu kepanjangan dari porak. Nah, kita kecilkan dulu, ukurannya kurang lebih 10. Kita ganti ke aromatics ya, dan juga ini kita normalkan ininya, jaraknya ke 0 ya. Oke. Nah, lalu kita akan ketikkan di sini. Kita akan ketik pekan olahraga antar kelas. Nah, kita sesuaikan untuk yang ujung ini sampai ujung sini. Kita Ctrl T, lalu kita tarik di sini, disesuaikan ujungnya sama.
Ini juga sesuaikan ujungnya. Nah, dikiranya oke. Nah, ini juga sama, kita kasih efek ke bevel tadi sama ya, ke kontur. Nah, maka langsung kita oke saja karena dia akan mengikuti aturan atau efeknya sama seperti halnya sebelumnya. Kalau oke. Nah, selanjutnya kita akan kasih di sini adalah kasih foto. Nah, sebelum kasih foto, kita akan atur itu dengan menambahkan rectangular, tekan shift supaya simetris. Nah, kiranya cukup, saya perkecil dulu. Nah, biar kelihatan. Nah, ini dikiranya kalau kurang besar kita tinggal perbesar. Di sini kita perbesar. Untuk foto oke. Ya, kita posisikan ke tengah. Nah, sampai ada garis ya. Tadi poraknya kurang besar ya, porak pekan olahraga. Nah, ini saya perbesar, ini saya geser. Nah, geser lalu oke, sip. Lalu seperti ini. Lalu saya akan tambahkan foto, file, flash embed, lalu ke sini ambil plate. Nah, sama ya, jadi posisinya kita akan posisikan ini di atas ini, ke sini. Nah, posisikan di sini, lalu kita perkecil, Ctrl Alt, tekan Alt supaya tidak merubah ukurannya. Biar tidak merubah, supaya tidak menjadi lonjong atau itu. Nah, lalu oke. Nah, lalu kita akan masukkan foto ini ke dalam tadi rektangular tadi. Nah, dengan menekan Ctrl Alt, Ctrl, klik ini objeknya, Ctrl Alt, lalu masukkan ke sini. Tuh ada tanda panah ya, sebelah kanan tanda panah dan kotak, lalu masukkan ke sini. Klik. Nah, maka dia akan masuk. Lalu kita bisa atur ini posisinya. Nah, posisinya seperti ini. Kita bisa geser-geser. Nah, dianggap cukup. Baiklah, setelah foto tadi masuk ke frame. Lalu frame ini atau rectangle ini kita bisa ubah. Salah satunya adalah dari warna frame. Misalkan kita akan ganti warnanya, kita pilih dulu di sini layarnya, kita pilih, lalu kita ke rectangle tool, lalu kita pilih ke sini. Ya, kita bisa coba ya, kita akan sesuaikan dengan warna yang ada di sini. Itu contoh, misalkan warna ini ambilnya, maka kita oke. Nah, maka dia akan berubah warnanya. Nah, seperti ini ya, kurang lebih seperti itu. Next ya, kita lanjutkan. Kita ke sini ada nama dan juga kata-kata. Di sini ada MPK OSIS. Nah, ini hasil ilustrasi contoh, jadi bisa digunakan, mungkin bisa dikosongkan kalau misalkan fotonya mau ganti-ganti. Kalau fotonya statis hanya satunya, maka kita tinggal bisa masukkan. Jadi fotonya bisa dikosongkan kalau mau nanti diganti, kalau mau di print ya. Kalau ini ya sudah masukkan, lalu kita kasih nama. Di sini kita langsung buat layer baru, new di sini, klik, kita buat layer baru, lalu klik di sini horizontal type tool, saya kasih nama. Saya contohkan dan kita rubah ininya posisinya ke 0, ini 0, dan aromatik kita ke sini, jenis hurufnya, lalu kita posisikan hurufnya ke tengah-tengah. Nah, sampai ada.
garis warna ungu di tengah, maka dia sudah ke sana. Juga kita akan kasih efek, kita efek ya ke bevel lagi, kita akan lihat perbedaannya ya ke kontur. Nah, udah saja di oke kan. Nah, kita zoom, nah maka akan kelihatan ini dia. Lalu untuk selanjutnya kita duplikat, Ctrl J, duplikat. Nah, kita tarik ke bawah, lalu kita ganti. Ini contoh misalkan ini ya, ketua pelaksana. Kita geser ke tengah sampai ada perkecil. Nah, sampai ada garis yang warna ungu itu ya. Jadi dia berarti dia tengah-tengah posisinya. Oke. Lalu kita turunkan sedikit. Lalu saya akan kasih ini line tool. Line tool, Anda klik di sini. Lalu tekan shift. Ya. Lalu tekan shift supaya lurus. Nah, dikiranya cukup. Anda bisa geser di oke, bisa geser ke bawah, dan kita bisa atur line toolnya. Nah, kita bisa tambahkan di sini pixelnya, ketebalannya mau berapa, misalkan 5. Kita enter, maka ketebalannya seperti ini. Cukup ya, dianggap cukup misalkan ketebalannya seperti itu. Atau misalkan kalau terlalu tebal ya, lainnya bisa kita rubah, kan kita kecilkan ke 3 pixel saja. Oke, warnanya udah warna hitam. Lalu kita akan tambahkan ini ya, tulisan ini. Kita ke sini, tambahkan lagi di sini ya, new lagi, layar baru. Nah, maka kita tambahkan type tool. Kita ketikkan huruf besar MPK OSIS, enter, 3 Tasikmalaya. Lalu blok, Ctrl A, lalu kita ke sini, tengahkan, lalu geser. Nah, kita geser kurang lebih seperti ini. Kira-kira kalau sudah di tengah, nah ini posisinya udah seperti ini. Kita akan kasih efek, kita edit ya sedikit untuk ini jaraknya supaya tidak terlalu renggang. Kita ke sini, kita akan atur di sini ya. Nah, misalkan ke 16, terlalu mepet. Nah, cukup kita ke 18 poin saja. Lalu kita akan kasih efek. Kita masih di sini, kasih efek di sini. Ada efek. Lalu akan ke outer. Saya ke outer glow. Tapi ke sini dulu di bevel lagi seperti halnya di atas supaya timbul ya, supaya timbul agak kelihatan timbulnya. Maka udah di oke saja karena tadi sudah mengikuti dari yang awal. Lalu kita ke efek lagi, ke outer glow. Kita akan kasih efek yang warna putih. Nah, tinggal di sini ke normalkan saja, disesuaikan ya. Kapasitasnya kita cancel dulu biar kelihatan, saya perbesar. Nah, tapi kalau di sini tidak usah pakai efek juga, nggak masalah kalau memang cukup, dianggap cukup. Tapi saya mencontohkan ini, saya pakai ini outer glow supaya ya kita tahu fungsi dari masing-masing efek ya, atau masing-masing fungsi dari yang ada di sini. Kalau outer glow seperti ini, kalau drop shadow gini hasilnya ya. Nah, drop shadow jadi shadow itu warna hitam, keluarnya warna hitam seperti ini. Kapasitasnya
Kita bisa lihat ini perbedaannya ada. Ya, kita spreadnya. Nah, ini kita bisa atur sendiri. Ya, kita bisa atur sendiri standnya dan juga lain sebagainya. Kalau mau menghilangkan, tinggal checklistnya hilangkan. Outer glow tadi ini kan out, jadi frame ini di luar. Terus kalau pattern hasilnya seperti ini, kalau gradient hasilnya seperti ini, berwarna-warni ya, disesuaikan. Nanti klik 2 kali. Nah, ini gradient, nanti kita bisa rubah warnanya, sini mau berapa warna itu ya. Anda silakan atur sendiri ya, itu disesuaikan. Mau contoh seperti ini, oke, kita oke kan. Terus kalau color, nah saya hapus, hilangkan ini color seperti ini ya. Anda bisa rubah warnanya. Satin ini hasilnya ya. Inner glow ini hasilnya. Terus inner shadow ini hasilnya ya. Stroke, hilangkan innernya. Nah, ini hasilnya. Nah, kalau kita ke gradient tadi hasilnya seperti ini. Ini contoh. Klik OK. Nah, maka kita bisa lihat perbedaannya. Ini tulisan seperti timbul ya. Kalau mau ke sini, nah kita ke gradient. Gradiennya warnanya kita akan rubah biar agak kelihatan. Contoh ini jangan, nah, ganti warnanya misalkan biru. Nah, biru. Oke, hasilnya seperti ini ya. Oke, nah ini dia. Saya perkecil. Selanjutnya kita tambahkan ke tahun pelajaran. Ini tinggal duplikat saja, Ctrl J, karena sudah ada tadi. Nah, sini terubah, lalu ke type tool. Nah, ya, tahun pelajaran 2021-2022. Kita perkecil blok semuanya, lalu kita ke misalkan 11 atau 12 poin. Nah, ini kita bisa geser-geser, disesuaikan. Nah, kita blok dengan ini ya, tahun pelajaran dan juga MBK OSIS. Kita geserkan ke bawah sedikit. Nah, oke ya. Nah, itu. Terus ini kalau misalkan terlalu rapat, nah kita bisa renggangkan. Ini tadi kita pelaksana di shape 1 ya, kita pelaksana, lalu nama, terus ini kita geserkan ke bawah. Nah, kita geserkan. Terus ada porak, ini kita geserkan juga biar menyesuaikan. Nah, ini lebih ya. Nah, ini dia hasilnya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini ya, tadi saya contohkan yang standar saja, tapi ini saya contohkan yang kedua adalah yang memang efeknya agak sedikit berbeda. Ini bisa berwarna-warni ya. Maka untuk simpannya udah saja. Nah, sebagai dasar untuk desain grafis, jadi kita kalau mendesain tentunya harus ada space atau harus ada ruang antara ujung dan ke ujung ini ya. Nah, salah satu contoh ada ruangnya ini ya. Ini harus ada ruang, antara ini juga harus ada ruang. Ini juga ke kiri, ke kanan juga. Di sini harus ada ruang untuk kelihatan biar tidak sesak. Yang ini dengan yang ini, yang atas dan bawah itu kurang lebih ruangnya harus sama. Disamakan biar enak. Yang kiri dan kanan juga samakan. Jadi harus ada ruang geraknya.
Kalau misalkan ini terlalu sempit, maka kita bisa geser. Contoh ya, tahun pelajaran, MPK, OSIS, kita bisa geserkan lebih ke atas sedikit. Nah, ini juga kita bisa geserkan dari sini, kita geser ya, biar cepat. Kita gesernya dari sini ya, kita blok ke sini ya, blok, lalu kita geserkan ke sini. Nah, tadi kan ini ke bawah ya, yang backgroundnya, kita tinggal tarik lagi ke atas, sorry ya. Nah, kita klik sembarang, kita balikan lagi ini ke atas backgroundnya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Jadi antara space atas harus ada space ya, kiri kanan atas bawah itu harus ada ruang untuk bergerak. Oke, kita simpan karena tadi udah kasih nama. Lalu kita file, save as ya, lalu di sini save as tipenya ke JPEG. Mana JPEG ya? Oh, ini JPEG, name tag Porak, lalu kita save. Oke, nah kurang lebih beginilah hasilnya. Hasilnya seperti ini ya, ini dia hasilnya. Menarik kan? Maka silakan, terutama untuk siswi matematika Tasikmalaya yang saya ajar, silahkan buat contoh seperti ini. Selamat melaksanakan tugas, mudah-mudahan semuanya bisa menggunakan Adobe Photoshop yang untuk kegiatan-kegiatan pelaksanaan di lingkungannya atau di lingkungan sekolah, terutama bagi yang punya organisasi, di organisasinya. Kurang lebih seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Sampai berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Oke, sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.